Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Semoga semua sehat, walafiat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena virus COVID-19 masih berkeliaran di sekitar kita. Saudara-saudaraku sekalian, uang bukan segala-galanya, tapi memang juga segala-galanya tanpa uang nggak bisa. Namun demikian, yang jauh lebih penting dari uang adalah kreativitas, mencari jalan keluar, mencari solusi. Uangnya boleh jadi tidak dari milik pribadi, tapi bisa dari orang lain. Nah, orang lain percaya, kemudian menjadi amanah. Nah, inilah yang babak berikutnya. Setelah tadi gerobak, kemudian sumur, kemudian sekarang memberikan makan kepada fuqara wal masakin yang dilakukan oleh Pak Yudi ini. Gitu. Pak Yudi, dari mana inspirasi awalnya ini kok memberikan makan anak yatim itu, bisa diceritakan Pak? Ya secara umum gini, kan saya ini bukan orang berilmu ya, tapi saya ingat ucapan Pak Nasir itu, Perdana Menteri NKRI yang tokoh dakwah tingkat dunia itu. Pak Nasir itu pernah bilang, jaga lampu 5 watt tetap menyala. Supaya nggak padam itu dakwah, meskipun agak redup, paling nggak jangan sampai mati gitu. Salah satunya bikin sumur, gitu. Untuk sedekah terbaik adalah air, terus bikin gerobak, itu membantu orang. Kalau kata Rasulullah, siapa yang membantu orang di dunia, ya kan, membantu kesulitan, kita akan dibantu, dimudahkan oleh Allah saat kesulitan di akhirat yang itu. Nah, makan juga begitu. Makan itu salah satu penghuni dari neraka Sakor adalah nggak pernah sholat, nggak pernah ngasih makan, terus melakukan ujaran kebencian, hate speech, dan yang keempat adalah isi neraka Sakor menurut surat Al-Muzammil itu adalah tidak percaya hari kebangkitan. Nah, makanya kita latih anak-anak untuk ngasih makan. Ya, maksudnya santri-santri Pak Yudin ya? Tiap Sabtu, awalnya 10 tahun yang lalu, bawa makanan setiap hari Sabtu. Kita kasih deadline jam 10 harus sudah sampai sini makanannya. Satu orang santri satu. Tapi kadang-kadang mereka dari makanan rumah, tapi ada juga yang beli. Akhirnya terkumpul lah 40, sekitar 40 seminggu. 40 makanan. 40 bungkus. 40 bungkus ya. Nah, itu orang tuanya kan terlibat akhirnya kan, untuk dakwah kecil-kecilan itu. Nah, terus santri itu sekitar 5 orang, mereka yang membagikan ke lansia, ke yatim, di sekitar sini aja. Jadi mereka supaya ada rasa terlibat, involve dakwah sejak dini dengan cara yang mereka bisa lakukan, nggak ceramah tapi gerakan sosial gitu, lewat makanan. Terus lama-lama berkembang, kita cari donasi setelah ada YouTube Pesantren Jolali Channel itu, kita cari dana prasmanan di sini, sekitar 40 porsi yang masak istri, dan dananya sekitar 40 porsi itu 400 sampai 500 ribu. Dan kita videokan, yang makan ya orang sini, termasuk pedagang es dan cilok, cincau yang makan siang di sini setiap Sabtu sekali. Dan itu membantu, termasuk penarik gerobak sampah itu. Oh, makan ke sini ya? Ngambil sendiri. Ngambil sendiri di sini. Minum sendiri. Karena bagi mereka itu suatu kos harus kos makan siang lumayan ya. Pernah saya ngalami, saya kirim, sebagian kita dorong gerobak, kirim lebih jauh. Ke mana nasi bungkus tuh. Kita bungkusin. Satu kali ada tukang gerobak sampah, teriak itu, Ustaz, kenceng sekali begitu kita kasih 1 bungkus nasi. Alhamdulillah, hari ini saya nggak beli makan siang. Rupanya 15.000 yang suka dia keluarkan untuk makan siang itu terbantu dengan 15.000 nasi bungkus tadi. Jadi dia menghemat 15.000. Nah, itu saya nggak habis pikir, tapi itulah faktanya. Betul. Besar sekali uang 15.000 dan mereka harus cari kan. Ya, itu masih berlangsung sampai sekarang. Itu terakhir itu kita seminggu 3 kali prasmanan di Cafe Yura, Senin, Rebu, Jumat. Tapi sekarang dananya sudah habis, kita create. Saya jualan nasi uduk,
Setiap kira-kira kita jatah 10 bungkus, itu orang tukang sampah mampir makan gratis. Oh, nasi uduk Untuk sarapan. Pak Yudi yang jual Iya, itu 10 bungkus memang diperuntukkan iya, untuk itu. Dan itu akhirnya jadi setiap hari. Setiap hari kita ngasih makan orang dengan cara jual nasi uduk khusus untuk orang-orang yang pedagang dan lain-lain, itu ya gratis makan. Luar Jadi biasa nggak sekali. khusus di sini, tapi Iya. di sana pindah. Nah, lagi musim pandemi itu kan orang nggak boleh keluar, ya nggak boleh dagang gitu kan. Ya tentu saja orang tidak ada income kan. Iya, Nah benar. itu konon katanya di sini juga masak Pak Yudi. Iya, dulu masaknya di sini. Udah kayak dapur umum aja gitu. Iya, tapi kan dananya air terbatas. Sekarang kita cari cara sambil jualan ada keuntungan sedikit. Nah, itu kita sedekahkan dalam bentuk nasi bungkus yang dimasak itu tiap hari. Yang kemarin kita mulai jualan lagi, itu yang masak nasi uduknya saya sama istri. Saya yang jual saya. Ini tadi kan selesai jam 9. Tapi yang makan tadi ada berapa ya? 4 atau 5 yang makan gratis untuk mereka gitu. Yang mampir. Karena jam 9 udah tutup. Ya. Biasanya kalau kemarin-kemarin waktu sebelum akhir tahun, sebulan setengah terakhir, santri kita pindah ke sana ngajinya. Kemana? Ke Cafe U, ke tempat jualan. Ke tempat jualan. Saya kan jualan 2 kali, jam 5 berangkat sampai jam 10 pagi. Nanti jam habis asar jam 4 pulang jam 10 malam. 2 shift ya? Iya. Nah, habis ngaji anak-anak maghrib tuh, nanti habis isya bareng berjamaah di masjid, anak ngambil sendiri prasmanan. Makan gratis, 7 orang. Santri. Ya pagi anak-anak pedagang, malam sore habis isya santri. Biar dia punya rasa ini, beragama itu ternyata menyenangkan. Habis ngaji dikasih makan. Iya. Ada kenangan yang indah dalam berislam, itu maksud saya. Betul. Yang ngajar sih ngaji Iqra 1, Iqra 4 gitu, enggak begitu. Saya enggak ahli ilmu sih. Luar biasa sekali, luar biasa. Nah, ini Pak Yudi, namanya pesantren Ojolali ya? Iya, pesantren Ojolali. Kita nyambung aja terus ke bab pesantren. Ini namanya pesantren Ojolali. Dari mana nama itu Ojolali itu? Jadi kalau menurut Hermawan Kartajaya itu ahli marketing, dia sebagai pembeda ya. Kita melakukan diferensiasi, biasanya nama pesantren itu kan nama Islam ya. Al-Mu'awana, Al-Huda. Kita pakai nama lokal Ojolali supaya langsung mancep dan mudah diingat dan tidak terlupakan, namanya khas gitu. Betul. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya, ini muncul ide pesantren ini muncul dari dai Afrika Selatan. Dia satu hari datang ke Masjid Al-Jihad di Ciputat, maghrib, terus isya dia cerita pengalaman dakwah di Afrika Selatan. Pakai bahasa Inggris. Saya ngerti. Kenapa saya ngerti? Ada penerjemahnya. Kata dia, tahun 60-an itu di Muslim di Afrika Selatan nggak kenal Islam, kata dia. Terus sekarang sekitar tahun berapa? 2010-an ya, waktu dia datang itu. Sekarang satu keluarga di Afrika Selatan minimal ada 1 penghafal Quran. Dan saya pengen tahu apa sebabnya, apa rahasianya. Terus dia bilang gini, ambil 2 gelas air, isi dengan air, kasih gula masing-masing, ya, yang terus kasih sendok, yang satu diaduk, yang satu jangan. Apa yang terjadi? Yang diaduk ini manis, ya kan? Jadi kenapa kok manis? Yang ini enggak? Karena ada harokah, ada gerakan. Nah itu terus, wah, saya harus bikin pesantren Ojolali, pesantren Tafiz, bergerak saja. Nah awalnya di sini, di teras rumah ukuran 2,5 kali 6. Duduk di sini 60 santri. 60 santri. Kalau hujan masuk ke ruang. Dan itu 10 tahun sebelum ada gedung ini. Yang ngajar saya sendiri. Sendiri ya? Kadang dibantu istri juga sibuk kan. Jadi saya ngajarkan, saya sebagai dosen di situ, dosen Iqra 1. Karena kemampuannya. Saya bilang ke istri, Mi, kan dia mah ahli dakwah sejak gadis. Maklum didikannya Ibu Aminah di Persis kan. Dia itu udah dakwah kemana-mana sebelum ketemu saya.
Oh gitu ya. Iya, sejak umur 16 katanya. Iya. 15 udah dikado sama Bu Aminah di pesantren. Persis di Bentar apa Bentar? Bentar ya. Bentar. Nah, terus saya bilang ke istri saya, Mi ajarin Bapak cara ngajarkan Iqra 1 tuh gimana? Oh gitu ya. Saya nggak tahu, Iya. ya kan? Maklum saya pengangguran kan, pindah di sini kan nganggur. Akhirnya saya buka ini TPA tadinya Ustaz. TPA yang datang itu 200, 4 shift. 4 shift bisa 200 ya. Rak-rak buku kita jadikan lekar-lekar juga. Iurannya 5.000. Sebulan. Sebulan. Saya mikir, waduh, nggak punya duit juga, banyak yang nggak bayar. Akhirnya kita tuh 5.000 sebulan banyak yang nggak bayar. 2 tahun kemudian kita tutup. Tutup. Rencananya mau nyari duit. Protes orang-orang. Saya bilang yang santri yang tinggalnya di Branwir kembali ke Branwir, yang orang sini pindah ke situ yang mengaji di tempat lain. Saya mencari duit 2 tahun nggak dapat duit, hanya berhasil membukukan sekitar 1.000 halaman 2 biji pikiran-pikiran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Tapi kan habis itu nggak ada duitnya lagi. Akhirnya terus ketemu dai tadi yang tiap maghrib mampir di Haji Ciputat. Nah, saya ubah. Saya nggak mau bikin TPA, mau bikin pesantren tahfiz. Tempatnya di sini, ngikuti Pak Nasir. Mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Yang ada hanya teras dan Iqra 1, jalan lah. Jadi yang memotivasi dakwahnya itu satu Rasulullah dan Pak Nasir sebenarnya. Pak Nasir juga sangat menginspirasi. Sangat banyak kata-kata yang saya hafal. Seperti tadi, mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan misalnya. Terus hindarkan, kata Pak Nasir, kesalahan besar, kesalahan tidak berbuat apa-apa. Itu ada di tidak berbuat apa-apa, sebuah kesalahan besar, kata Pak Nasir. Ada di buku Kapita Selekta jilid 2. Jadi berbuatlah yang benar walau itu sangat kecil sekali. Iya. Terus ada lagi kata Pak Nasir, jaga lampu 5 watt tetap menyala. Ya kan? Jangan sampai padam meskipun hanya azan. Saya pernah waktu datang saya azan. Nggak bisa azan Ustadz saya. Waktu saya teriak itu azan, diketawain sama istri yang pertama. Azan kok suaranya gitu. Waktu saya belajar azan umur 46. Waktu pindah ke sini 2007. Nggak bisa azan, lama-lama kita pelajari terus. Azan 3 kali, subuh, lohor, dan asar. Dan itu saya lakukan azan itu ngikuti Pak Nasir supaya nggak padam itu dakwah Islam. Saya azan 1 tahun itu sepanjang tahun, hampir 1.000, dan terus menerus selama 9 tahun. Jadi 9.000 kali saya azan. Sampai gedung ini jadi 2017 saya tinggalkan musola di sana, saya azan di sini. Jadi saya azan 9.000 kali tanpa putus. Hanya ngikuti Pak Nasir salah juga. Menginspirasi. Ini santri-santrinya masih ada sampai sekarang? Ya sekarang mereka yang angkatan pertama ini yang jadi banner ini. Gitu ya? Udah kuliah. Kuliah lulus ya, umur 20, 21 gitu. Iya. Angkatan pertama. Kan waktu itu kita juz 30 langsung kita wisuda. Yang wisuda pertama juga kita undang. Tadinya Pak Camat nggak bisa, akhirnya Ketua Majelis Ulama Parung, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Ilyas, kakak dari Ketua MUI Bogor, Pak Dr. Mukri Aji. Iya. Itu yang datang ke situ. Wisuda 11 santri yang hafal juz 30. Di saat saya waktu itu belum hafal juz 30. Tapi anak-anak baru. Itu santrinya, Ojo Lali. Menarik Pak Yudi, rintangan dakwah, situasi kondisi masyarakat yang dihadapi, tapi memang instruksinya dari Rasulullah, inspirasinya dari Pak Nasir, gitu ya, berdakwah tidak boleh berhenti, meski lampu itu sudah 5 watt, tidak boleh mati, harus tetap menyala dan dijaga. Berbuatlah dari sekecil apapun, karena itu lebih dari cukup untuk modal kamu berdakwah. Mulai dari yang ada. Karena kesalahan besar adalah kamu tidak berbuat apa-apa. Betul. Oke. Terima kasih sekali Pak Yudi. Obrolannya sangat inspiratif. Semoga tetap bisa menginspirasi
para viewer bahwa melakoni jalan dakwah penuh onak dan duri, Gitu ya. penuh lika dan likunya gitu. Jadi semua ini dinikmati sekali oleh Pak Yudi gitu ya. Semua dinikmati saja ya, berjalan saja lah, rezeki Allah yang atur, semuanya sudah Allah atur, kita hanya menjalankan saja, mensyukuri nikmat yang ada. Makanya hidupnya Pak Yudi sehat walafiat selalu. Insya Allah doanya. Oke, thank you, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.